Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 22 ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat yang melakukan keadilan dan kebenaran akan hidup sejahtera. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah suatu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia pada Raja Yehuda. Sangat jelas di mana Tuhan Allah menghendaki agar bangsa atau umat Israel, umat Yehuda itu, supaya umatnya mau bertahan sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas dari penyembahan berhala, dengan jalan melakukan keadilan dan kebenaran di hadapan Tuhan Allah Yahweh, supaya mereka mulai dari istana raja-raja Yehuda itu memperoleh kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu. Adapun tentang apa yang Tuhan sudah ingatkan itu bertujuan agar mereka jangan sampai meninggalkan hidup menurut firman keadilan dan kebenarannya untuk melakukan kejahatan di hadapan dan hadirat Tuhan, karena hal ini akan menjadikan mereka sebagai bangsa yang terjajah oleh musuh dan akan mengalami hidup yang dipenuhi dengan kehinaan dan kehancuran serta penderitaan yang tiada berujung. Akan tetapi yang dilakukan oleh raja dan seluruh rakyat Israel atau Yehuda itu ternyata mereka memilih yang jahat di hadapan mata Tuhan. Mereka menolak adanya petunjuk menurut keadilan dan kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah Yahweh membiarkan mereka dikalahkan dan dijajah oleh bangsa Kasdim dari Babelonia. Bahkan mereka terbuang dari negeri atau tanahnya sendiri. Raja maupun juga seluruh rakyat menjadi bagian di mana istana raja menjadi reruntuhan dan mereka menjadi tawanan Raja Babel dan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita pribadi orang yang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus, supaya jangan pernah kita mengeraskan hati seperti bangsa atau umat Yehuda ini, umat Israel ini yang tidak menurut perintah Tuhan Allah, melainkan dapat menjadi orang yang taat dan setia untuk mau memperlakukan hidup yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, agar kita tetap bertahan di dalam hidup sebagai orang yang merdeka, bebas dari segala penjajahan kuasa kegelapan, kuasa setan dan iblis, yang hidup penuh kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Sesungguhnya apabila hidup kita yang mau melakukan keadilan dan kebenaran menurut firman-Nya, maka apa saja yang kita kerjakan akan selalu berhasil, karena Tuhan Yesus yang akan menolong kita dengan berkat-berkat-Nya yang terus tetap mengalir berkelimpahan. Untuk itu mari kita ingat dan hayati ungkapan dari firman-Nya yang ditulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 4 ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur karena Tuhan sudah boleh mengingatkan kami, karena kami selaku umat-Mu yang telah Engkau tebus dari kuasa dosa dan kematian kekal itu, maka kami wajib untuk melakukan hidup ini sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Maka kami akan menikmati hidup dalam damai sejahtera-Mu saja, karena itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ketika kami juga sedang menghadapi pergumulan, Tuhan senantiasa juga memberikan solusi terbaik bagi kami. Ketika kami juga mengalami sakit penyakit yang saat ini mengganggu, membuat kesehatan kami sungguh sangat tidak indah, pasti Tuhan juga akan campur tangan untuk melalui sarana obat dan perawatan kami dimungkinkan untuk mengalami mujizat kesembuhan yang daripada-Mu itu sendiri. Karena kami tahu hidup kami ini sendiri adalah suatu mujizat yang sungguh-sungguh harus kami syukuri ketika menghadapi pergumulan, permasalahan, persoalan apapun yang saat ini sedang melanda kami. Tapi kami percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kami, sehingga segala pencobaan yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan kami itu tidak pernah melebihi kekuatan kami, tidak pernah melebihi keberadaan diri kami sebagai milik-Mu. Sambut apalah doa dan harapan kami kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan mau lengkapi, sempurnakan dan kabulkan doa kami hanya menurut kehendak-Mu saja. Karena itu kami hanya berdoa, bersembah sujud, memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.